Hai guys, I'm back. Udah lama banget aku gak upload video di YouTube. Kali ini aku mau storytelling karena kemarin-kemarin aku sempat ikutin yang lagi viral itu, NGL di Instagram. Dan aku sempat singgung tentang aku pernah dibully sama satu sekolah. Dari situ jadi banyak banget yang nanya ke aku kayak kenapa bisa dibully sama satu sekolah, terus dibulinya diapain, terus pembulinya sekarang gimana, bla bla bla, banyak banget pokoknya. Aku nggak bisa jelasin satu-satu dan aku nggak bisa cerita detail panjang banget di story, jadi aku bikin di sini karena aku juga udah lama nge-upload di YouTube dan I know rambut aku baru dicatok sebelah. Di sini aku mau bukan maksud aku untuk membuka luka lama, dan aku juga nggak akan nyebutin nama-nama pembuli itu. Ya mudah-mudahan kalian juga nonton sih biar kalian tahu apa yang aku rasain, dan mungkin terjadi kesalahpahaman mungkin antara aku sama kalian, walaupun kita juga dulu udah maafan, tapi ini yang aku rasain gitu pada saat itu. Kalau misalnya menurut banyak orang masa paling indah itu masa SMA, kalau bagi aku SMA itu bener-bener mimpi buruk banget buat aku, karena pengalaman itu tuh sampai sekarang juga aku nggak pernah lupain. Ceritanya jadi dulu tuh waktu aku kelas 1 SMA, aku tuh gabung di satu geng yang memang menurut aku pada saat itu cukup populer, cukup menjadi trendsetter juga untuk orang-orang yang lain. Kayak kalau geng ini A tuh mereka juga A gitu, termasuk kayak geng ini ngebully aku, yang lain juga pada ngebully aku gitu kan, satu sekolah. Awalnya itu kelas 1 baik-baik aja, jadi satu geng aku ini isinya macam-macam, ada yang cantik, ada yang cantik-cantik semua sih, cuman maksudnya ada yang cantik lah pokoknya, ada yang cantik, ada yang tomboy, ada yang centil, ada yang pinter, ada yang lucu, pokoknya macam-macam aja di satu geng itu. Termasuk ada juga yang bermasalah. Nah ini yang bermasalah ini yang bikin aku jadi dibully, tapi bukan karena orangnya ya. Nah kelas 1 itu awalnya semuanya baik-baik aja, tapi aku bukan tipe orang yang memang terpaku sama satu kelompok gitu, satu geng. Aku tuh berbaur juga, aku gabung juga sama geng-geng yang lain. Maksudnya aku memang di geng itu, tapi aku suka ikut-ikut gabung ke geng yang centil, geng yang kutu buku, geng yang malas, geng yang jarang sekolah. Pokoknya aku berbaur aja. Kalau kerja kelompok juga aku nggak selalu sama geng aku gitu. Kelas 1 kita baik-baik aja, kita happy, kita suka main, terus kemana-mana bareng, kayak ke kantin, terus kalau ke toilet suka ditemenin, bla bla bla, ketawa-ketawa, pokoknya baik-baik aja, semuanya solid. Dan kita juga sempat sering banget ngasih tahu sama si anak yang bermasalah ini untuk ayo kamu dong sekolah gitu, jangan ketinggalan ini. Pokoknya kita sering ngasih tahu si anak itu gitu, tapi kita nggak pernah tahu dia tuh nggak sekolah tuh kenapa gitu kan. Akhirnya sampai suatu hari aku lagi kerja kelompok, aku gabung sama kelompok yang isinya tuh ada yang pinter, ada yang bermasalah, ada yang tukang gosip, ada yang jarang masuk sekolah, pokoknya macam-macam, yang kutu buku juga ada di situ. Nah di situ kita tuh ngomongin si anak yang bermasalah itu yang di geng aku. Awalnya jadi ada satu orang di kelompok itu yang memang dia cukup pergaulannya cukup dekat sama si anak di geng aku ini yang bermasalah ini. Jadi dia tahu gitu kalau si A lah, sebut aja A, kalau si A ini nggak pernah masuk sekolah kenapa gitu. Terus dia bilang kalau si A ini tuh kayak sering pulang subuh, terus dugem, terus pokoknya pergaulannya tuh udah parah banget. Sedangkan untuk aku pribadi pada zaman itu pergaulan aku tuh kurang luas, jadi aku ngerasa hal kayak gitu itu nggak wajar buat aku. Untuk kita yang baru seumur segitu tuh kayaknya lo tuh nakal banget gitu kan. Padahal kalau misalnya ngelihat dari backgroundnya dia tuh kayak anak baik-baik banget, sopan banget, pokoknya baik aja deh, backgroundnya tuh baik banget. Makanya aku tuh kayak nggak nyangka gitu loh kalau orang itu tuh kayak gitu. Dan salahnya aku adalah aku tuh apa-apa selalu upload di Facebook. Jadi aku tuh kayak misalnya
dimarahin mama aku update status di Facebook, terus kayak aku malas sekolah aku update di Facebook, bla bla bla, pokoknya semuanya aku update di Facebook termasuk kejadian itu. Aku tuh inget banget aku bikin status kayak gini pas aku dengar kabar itu. Aku tuh bilang nggak nyangka ya ternyata orang yang kita kira selama ini baik di belakang kelakuannya kayak gitu. Dan pas aku mau pulang kerja kelompok, tiba-tiba komen aku dibombardir sama geng aku sendiri. Mereka ngata-ngatain aku anjing, goblok, bla bla bla, pokoknya benar-benar ngatain, caci maki di komen Facebook status aku itu. Mereka bilang aku muka dua, mereka bilang aku covernya doang yang baik, bla bla, kayak gitulah pokoknya intinya. Terus di situ aku nanya dong sama si teman-teman yang kerja kelompok itu, emang aku ada omongin mereka ya? Terus tanpa aku ngerasa seuzon sama orang yang ada di situ, padahal kan berarti ada yang ngomongin aku kan di kelompok itu, aku tuh nggak seuzon sama sekali gitu. Sumpah tadi aku udah record tapi ternyata suaranya ke mute, kesel banget. Aku sambil nyetok deh. Lanjut, harusnya kalau misalnya sekarang aku berpikirnya, kalau sekarang ya, kalau dulu kan masih polos kali ya, kalau sekarang berarti aku mikir, oh berarti di kelompok itu ada yang cepu ya nggak sih, kayak ada yang ngasih tahu gitu. Tapi aku balik lagi, aku bawel, aku nanya, emang aku ada ngomongin mereka ya gitu? Enggak, kok nggak ada, kita juga nggak ada ngomongin yang lain-lain, kita mah cuma ngomongin si itu doang gitu kan. Memang iya gitu. Nah besokannya berubah drastis di sekolah tuh, bener-bener aku dibully. Pokoknya pembulian itu tuh dimulai dari situ. Dibulinya kayak apa? Kalau yang ringan-ringan, kayak misalnya awalnya kan aku duduk sama mereka kan di bangku paling depan, terus aku pindah bangku karena ya itu kan mereka nggak mau sama aku lagi. Aku pindah bangku jadi ke jajaran yang sebelahnya paling belakang. Terus kayak kalau misalnya guru lagi nerangin, terus aku lagi ngelamun gitu kan, otomatis gurunya kan pasti notice sama anak yang merhatiin apa enggak. Terus dia tuh nanya, kayak gurunya tuh nanya ke aku tadi yang dijelasin tuh apa, terus aku nggak bisa jawab tuh mereka kayak nyurakin, terus kayak mukanya tuh pada kayak gitu. Ya Allah, kayak ih kok gitu sih, ya udahlah gitu kan. Nah terus kalau misalnya kayak olahraga, kayak belepotan banget, ya Allah tolong, menggebu-gebu soalnya. Terus kayak kalau misalnya olahraga kan biasanya pasang-pasangan gitu kan, kayak misalnya ada lempar bola gitu-gitu kan. Aku tuh nggak ditemenin sama sekali, walaupun ada orang yang support aku. Jadi jajaran aku yang sebelah sini tuh mereka tuh kayak geng yang cukup kutu buku, dan mereka tuh support aku tapi dari belakang gitu. Nggak berani, mungkin nggak berani atau gimana, nggak berani ngeliatin ke mereka yang ngebully aku gitu. Jadi aku kalau olahraga tuh, kalau misalnya pasang-pasangan tuh aku pasti pasangannya sama gurunya gitu kan. Malu nggak sih kayak digituin gitu, dan nggak ada yang berani kayak ngerangkul aku gitu kan. Terus pernah juga aku tuh sering banget istirahat di kelas sendiri. Aku jadi jarang ke kantin karena tiap aku ke kantin tuh kayak orang-orang tuh semuanya, nggak cuman geng itu doang, ngeliatin aku, kayak mereka tuh tahu kalau aku tuh dibully. Dan nggak cuman angkatan aku doang, kayak adik kelas atau kakak kelas juga semuanya pada kayak gitu, ngomongin aku di belakang. Tiap aku udah lewat tuh itu gitulah pokoknya, ngomongin, bergunjing di belakang gitu kan. Jadi aku tuh selalu istirahat di kelas sendirian. Di saat yang lain di luar, aku tuh sendirian aja di kelas. Dan aku ingat banget pernah suatu waktu aku tuh lagi dengerin lagu pakai headset di kelas di pojok kan, sendirian. Tiba-tiba pas bel udah mau bunyi, geng itu tuh masuk. Dan aku ingat banget ada salah satu dari geng itu yang memang dia tuh tomboy. Dia ngegebrak meja, terus dia bilang pakai kata-kata kasar banget, pakai bahasa Sunda. Dia bilang anjing sih atau ngapain tengah denge gitu kan. Artinya ya anjing lo, jangan pura-pura nggak denger lo gitu kan. Aku nggak tahu mereka dapat omongan atau kabar apa dari luar, pokoknya tiba-tiba, dengan secara tiba-tiba mereka kayak gitu masuk ke kelas ngegebrak itu kayak gitu. Aku tuh cuma nunduk, aku kencengin lagi lagu di headset. Sumpah aku pengen nangis banget tapi kayak malu gitu kan. Akhirnya bel bunyi, terus aku tuh izin ke toilet. Kok mati?
Terus aku izin ke toilet, aku nangis di toilet. Aku tuh sering banget diem lumayan lama di toilet, terus aku nangis karena aku nggak mau gitu mereka ngelihat aku nangis. Kayak aku tuh takut diolok-olok gitu kan, dan aku juga nggak berani ngomong sama guru. Terus dari situ karena aku nggak kuat sama perlakuan mereka, akhirnya aku jarang banget masuk sekolah. Dari 1 semester itu aku masuk sekolah kayak cuman sebulan. 1 semester itu 6 bulan kan, dan aku cuman masuk 1 bulan karena ya aku nggak kuat sama perlakuan mereka di sekolah gitu kan. Terus akhirnya aku dipanggil sama wali kelas aku. Wali kelas aku manggil orang tua aku, dan untungnya dulu tuh nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan ya ditelepon kan, kalau dulu tuh dikasih surat kan, dikasih surat panggilan orang tua. Aku tuh nggak pernah ngasihin karena ya takut gitu kan. Terus si gurunya tuh bilang, kalau kamu kayak gini terus gimana kamu bisa ngikutin pelajaran, kamu tuh pasti ketinggalan pelajaran, dan nilai ulangan kamu juga pasti jeblok kalau kamu nggak naik kelas ya, berarti kamu di DO gitu kalau kamu kayak gitu terus. Akhirnya aku ubah lah, dan untungnya si yang jajaran aku ini tuh nggak support gitu. Mereka kan tahu kan aku dipanggil sama wali kelas, terus mereka ngomong, sok ayo sekolah gitu, jangan takut, udah lawan aja, nggak usah didengerin gitu kan, nanti juga pasti ada waktunya mereka sadar kalau apa yang mereka lakuin tuh salah. Pokoknya intinya mereka ngasih tahu aku sok sekolah, mereka pinjemin catatan mereka ke aku, si geng yang ini ya, yang jajaran aku ini yang kutu buku, mereka tuh ngasihin catatan mereka, soal-soal kayak gitu-gitu buat aku nyatet gitu, biar aku nggak ketinggalan pelajaran. Dari situ udah mulai ya udahlah aku sekolah, dan untungnya kepotong sama PKL. Aku tuh PKL 3 bulan kan, dan aku ngerasa free banget, dan untung banget aku nemuin pasangan yang memang pasangan PKL-nya kan ada berempat. Mereka tuh orang-orang yang sejajaran aku dan yang memang tidak memihak mereka gitu. Jadi enak lah gitu kan. Aku PKL tuh di situ dengan hati yang sangat-sangat bebas, sangat free gitu kan. Terus di bulan kedua PKL itu aku dipanggil sama wali kelas, sama guru BK, sama guru agama. Guru agama sama sama wali kelas tuh nanya, sebenarnya kamu tuh kenapa? Soalnya kalau misalnya dilihat-lihat kan memang kelas 1 itu prestasi aku ya lumayan gitu loh. Aku tuh sangat aktif di sekolah, sangat kreatif juga di sekolah. Kenapa tiba-tiba kayak gini gitu? Masalahnya tuh apa? Terus karena aku nggak berani ngomong, aku cuman ngomong gini ya, aku nggak tahu ya masalahnya di mana ya, mungkin aku memang ada salah atau gimana, tapi aku nggak akan tahu kalau misalnya aku nggak dikasih tahu salah aku tuh apa gitu. Dan lebih baik kalau misalnya mau nanyain ini, nanyanya ke mereka, jangan ke aku, karena memang aku nggak tahu gitu titik letak masalahnya tuh di mana gitu kan. Terus nggak tahu kenapa udah dipanggil itu, PKL selesai, terus aku ingat banget itu tuh lagi puasa, tiba-tiba beberapa dari mereka ya geng aku ini nge-SMS, dulu kan zaman SMS ya kalau nggak salah, mereka tuh nge-SMS aku kayak minta maaf kalau mereka tuh salah paham. Terus ya intinya mereka minta maaf aja atas kesalahan mereka gitu kemarin, dan mereka bilang ya mereka sih ngarepnya udah kita baik-baik aja, kita buka lembaran baru lah, intinya kayak gitu. Terus karena itu lagi libur kan, libur sekolah, terus lebaran halal bihalal ya, mereka jadi baik lagi gitu sama aku, dan mereka tuh nangis-nangis sama aku minta maaf kalau ya nggak seharusnya gitu mereka kayak gitu. Aku akuin mereka minta maaf, dan aku juga yakin mereka minta maaf dengan tulus, tapi perlakuan mereka itu tuh bikin aku jadi trauma. Aku tuh jadi kayak trust issue, aku jadi susah banget percaya sama orang, deket sama orang. Terus nggak berbaur juga sih, aku gampang berbaur, cuman aku susah untuk dekat dan nyaman sama orang. Makanya sampai sekarang temen aku ya itu aja gitu, nggak pernah nambah gitu. Temen nambah, link nambah, tapi untuk orang yang memang dikategorikan sebagai teman yang dekat sama aku tuh ya cuman itu aja gitu. Karena ya memang pengalaman aku digituin sama bestie aku sendiri gitu kan. Nah terus dari situ aku jarang banget gabung sama mereka. Maksudnya aku baik-baik aja sama mereka, tapi aku jarang gitu kayak apa-apa sama mereka lagi, main sama mereka lagi tuh jarang. Aku tuh pasti selalu barengan sama teman sebangku aku ini, ada namanya Hilda.
aku tuh selalu cerita apa tuh ke si Hilda ini. Pokoknya aku kemana-mana sama si Hilda ini. Aku aku pulang karena emang kita searah juga kan, aku pulang pergi tuh sama orang ini. Terus aku di sekolah tuh pasti barengan terus sama dia, kayak aku ke kantin sama dia, ke toilet juga dianterin sama dia, selalu kayak gitu. Aku jadi deketnya sama si satu orang ini dibanding sama yang lain-lain. Aku juga jadi jarang gabung lagi sama si anak-anak yang lain juga gitu, karena saking memang aku juga takut digituin lagi, dan aku jadi kayak aku yang takut salah ngomong gitu, aku takut salah lagi lah intinya gitu di mata mereka. Jadi aku lebih ke kayak ya udahlah, aku menjauh aja daripada aku bikin masalah lagi. Dari situ juga sebenarnya masih ada konflik yang lain lagi setelah itu ya, tapi nggak yang konflik yang besar gimana, cuman yang setahu aku ya adalah kayak misalnya mereka mungkin beranggapan aku nggak asik karena aku jarang ikut-ikut main sama mereka gitu, karena kan mereka kayak suka nginep gitu, sedangkan aku tuh paling anti banget. Aku tuh nggak boleh banget nginep sama orang tua aku dulu, jangankan di rumah teman gitu kan, di rumah saudara aja nggak boleh gitu, saking galaknya orang tua aku dulu. Jadi ya udah, aku jarang gabung sama mereka sampai kayak akhirnya aku naik kan ke kelas 3. Di kelas 3 itu yang bikin aku berasa kalau mereka memang ngerasa bersalah mungkin ya, mereka tuh ngebantuin aku waktu aku ulangan, karena nilai aku jeblok banget. Mereka tuh bantuin aku pas ulangan gitu kan. Terus kayak pokoknya apa-apa tuh cukup dimudahkan, cukup dibantuin sama mereka gitu ya. Aku anggap itu sebagai mungkin mereka menebus kesalahan mereka dengan cara itu gitu, ngebantu aku, dan aku sangat terbantu. Aku makasih banget aku kebantu pada saat itu gitu. Tapi ya itu, aku jadi jarang aja gitu sama mereka tuh, jadi cukup ada jaraknya menurut aku. Sampai saat ini pun aku lumayan jaga jarak gitu sama mereka. Aku kayak kalau misalnya ada beberapa kali kayak orang-orang itu ngajak ketemu misalnya, aku tuh kayak gimana ya, kayak kalau misalnya ketemu mereka tuh kayak ingat aja gitu kejadian yang dulu kayak gimana. Karena sempat juga dulu pas udah lulus sekolah, terus aku sempat main juga sama mereka biasa aja, sebenarnya kita happy aja, cuman pikiran aku tetap masih terpaku di kejadian yang itu gitu, dengan kejadian yang memang mereka setega itu gitu sama aku dulu gitu kan. Susah banget untuk aku lupain gitu. Jadi itu sih. Terus yang bikin aku kecewa adalah di saat aku dibully, guru-gurunya tuh kayak, aku nggak ngerti ya, mungkin di zaman aku sekolah dulu mereka belum aware tentang pembulian, dan mereka nggak tahu mungkin cara ngadepin anak yang dibully dan para pembuli kayak gimana. Pokoknya yang aku rasain dan yang sangat bikin aku kecewa sama sekolah itu adalah si guru-gurunya tuh ngelihat aku sebagai anak yang bermasalah, bukan anak yang harus dirangkul dan ditanya kenapa gitu loh. Karena di antara semua guru-guru yang nanya aku kenapa itu cuma 2, guru agama dan wali kelas gitu. Yang lainnya tuh nggak ada. Kayak misalnya aku dulu pernah juga lagi dibagi raport kan, karena aku takut orang tua aku diomongin, maksudnya guru ngasih tahu ke orang tua aku kalau aku jarang sekolah dan lain-lain. Akhirnya aku nyuruh teman aku yang memang lebih besar dari aku, tapi aku memang udah menganggap dia tuh kayak kakak aku gitu. Aku nyuruh orang itu ke sekolah ambilin rapot dan bilang kalau dia itu kakak aku. Kakak kan maksudnya bisa entah itu sepupu gitu ya, saudara atau apa gitu ya, karena memang aku sedekat itu gitu sama orang itu. Aku apa-apa curhat sama orang itu gitu. Aku nyuruh dia ke sekolah, diambilin raport, dan itu anak-anak semuanya ngomong ke guru kalau itu tuh bukan kakaknya, tahu bla bla bla. Dan gurunya tuh malah kayak, kok gitu sih, maksudnya dalam artian dia kayak nyinyir juga ke aku. Oh gitu, oh gitu, ternyata si Ajeng tuh gini kayak gitu. Gurunya tuh malah ikut ngegosipin juga kan. Maaf ya anjing gitu, maaf banget ini, maaf, cuman memang ya Allah, lo tuh guru gitu, kenapa kayak gitu kan. Benar-benar itu yang salah satu yang bikin aku kecewa, kenapa gurunya juga pada kayak gitu. Bahkan kepala sekolahnya juga kayak gitu ikut
ikut menganggap aku itu sebagai anak yang bukan dirangkul tapi anak yang bermasalah gitu kan. Pokoknya banyak banget ya kayak guru-gurunya tuh yang bikin aku wow amazed banget sama guru di sekolahan ini tuh memperlakukan aku tuh sebegitunya gitu. Sebegitu apa, kayaknya aku tuh hina banget gitu di mata guru-guru tuh. Kayak anjir, aku nggak cuma dibully sama satu sekolah anak-anaknya gitu, tapi sama guru-gurunya juga gitu. Aku tuh sangat menyayangkan itu. Kenapa mereka tuh nggak aware tentang anak yang dibully, padahal kan mereka harusnya bisa menilai gitu kan prestasi aku di kelas 1 tuh kayak apa dan kenapa aku tiba-tiba jadi kayak gini. Entah itu harusnya dirangkul kan, kamu ada masalah apa gitu kan di keluarga, atau enggak kamu ada masalah apa sama teman-teman kamu gitu sampai kayak gini gitu kan, harusnya ditanya gitu kan. Ini tuh malah kayak gituin. Pokoknya pada saat itu yang aku rasain kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu karena aku juga nggak pernah nanya detail tentang kejadian itu gitu sama si geng ini. Ya udah, kalau misalnya main aja gitu, nggak pernah yang bahas itu gitu dulu ya. Terus intinya aku kecewa sama satu sekolah itu, termasuk dengan guru-gurunya juga, karena ya mereka nggak ngerangkul aku gitu, mereka nggak biarin aku ada di posisi itu selama itu gitu. Dan itu suatu hal yang sangat merugikan banget buat aku, karena nggak cuman mental aku yang kena, tapi nilai aku juga jadi jelek kan. Kayak awal-awal baru keluar sekolah juga, aku misalnya daftar pramugari, aku dilihat juga raportnya. Terus kayak aku daftar PNS, aku dilihat juga raportnya. Memang masuk rata-rata, tapi rata-rata yang sangat minimal gitu. Dan itu tuh bikin aku kecewa, kayak anjing, gue tuh nggak sebodoh itu gitu. Kayak gue tuh nggak setolol itu gitu untuk dapat nilai segitu buruknya gitu. Untuk gue tuh nggak semalas itu yang bikin gue jarang sekolah gitu, yang bikin absen gue tuh kayak alfa izin sakitnya tuh banyak banget gitu kan. Kayak kalau dulu mungkin SMP aku izin atau sakit kayak 3 kali, ini tuh bisa sampai berapa puluh hari aku sakit izin dan alfa, apalagi alfanya gitu kan. Dan itu bikin aku kecewa karena orang maksudnya kayak aku daftar kerja diliatin raportnya gitu, ijazah atau raport, mereka tuh beranggapan aku jadi kayak oh nih anak bermasalah, nih anak bodoh gitu. Ngerti gak sih? Itu tuh berdampak banget untuk aku gitu. Nilai rapat aku jadi jelek, kehadiran aku jadi jelek karena masalah itu gitu. Dan itu sangat merugikan aku. Tapi ya nggak apa-apa sih, aku tetap bersyukur karena itu ngebentuk pribadi aku yang sekarang. Aku lebih kuat, aku lebih kayak aku lebih kayak tahan banting aja gitu, karena aku udah ngalamin hal itu di SMA di masa aku tumbuh gitu kan. Jadi ya udah, aku sekarang lebih tahan banting, mau orang ngomongin apa juga ya udah bodo amat, karena dulu juga aku pernah digituin dan lebih parah dari itu gitu kan. Gitu sih. Terus kayak apa lagi ya yang mau aku omongin, banyak banget sih sebenarnya cerita-cerita aku dibully. Kayak itu hal yang sangat-sangat sumpah nyakitin banget buat aku. Dan jujur kalian tuh jahat banget, gak cuman para pembuli inti, tapi semuanya, even guru-gurunya, kecuali orang yang support aku. Kalian tuh jujur jahat banget. Kalian tuh kayak kalian tuh gak pernah tahu background orang itu baik-baik aja apa enggak gitu. Maksudnya di keluarganya tuh baik-baik aja apa enggak. Dan di posisi aku pada saat itu, aku ngerasa aku lagi ada di masa yang memang aku bermasalah sama keluarga. Dalam artian dulu keluarga aku tuh cuek banget, parah. Mereka tuh kayak aku tuh malah aku dulu ngerasa kayak aku tuh anak tirinya mereka gitu, karena saking mereka tuh galak, mereka tuh kayak overprotective gitu. Kalau misalnya aku kayak pulang malam gitu dimarahin, kalau aku sekolah pulang gak langsung pulang tuh dimarahin. Tapi di sisi lain, untuk hal-hal yang lain tuh mereka amat sangat cuek, dan aku tuh kurang perhatian dari orang tua aku sendiri gitu. Dan
di sekolah aku mengalami kejadian itu dan aku nggak punya orang untuk berbagi, dan nggak punya orang yang memang ngasih tahu aku kalau lo tuh harusnya gini gitu. Memang ada yang support, tapi menurut aku itu nggak cukup gitu. Dengan problem aku di rumah dan problem aku di sekolah, support dari orang-orang itu tuh nggak cukup gitu. Dan sayang banget kalian nggak bisa ngeliat itu gitu. Kalian nambahin beban di hidup aku yang bikin gila. Aku tuh kalau misalnya nggak ngelihat orang tua aku di rumah, walaupun orang tua aku kelakuannya kayak gitu ke aku, kalau misalnya aku ngelihat mereka, aku udah deh, aku pengen pindah sekolah, atau enggak aku pengen keluar dari sekolah, aku nggak mau sekolah lagi, sumpah. Udah syukur banget aku lulus dari situ, jujur. Kayak kalian bisa ngerasain nggak sih apa yang aku rasain, diperlakukan kayak gitu dengan background kalian atau problem kalian yang memang sudah ada dari sananya, terus kalian diperlakuin kayak gitu tuh, kalian bisa ngerasain gak sih apa yang aku rasain? Karena jujur, walaupun kalian udah minta maaf, tapi itu masih jadi pengalaman yang memang sangat menyakitkan buat aku di zaman sekolah. Dan gondok aja sumpah, kayak kalian kayak gitu tuh udah sakit hati, terus gondok, terus kayak kalian tuh berlaku seolah kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya walaupun aku tahu kalian udah minta maaf, tapi menurut aku untuk memaafkan aja tuh butuh proses gitu. Apalagi untuk melupakan kejadian itu tuh, sumpah aku nggak pernah lupa sama kejadian itu sampai sekarang, bahkan detail terkecil pun. Terus aku sempet juga kan nanya sama si Hilda ini, kan aku masih dekat kan sama si Hilda sampai sekarang. Aku tuh sempet nanya juga, dan dia tuh lupa kalau misalnya dulu aku pernah dibully. Dia tuh tahu kalau aku pernah ada masalah sama geng itu, tapi dia tuh lupa kejadiannya. Nah, dia aja bisa lupa gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak semudah itu untuk orang yang menyaksikan tuh melupakan gitu. Tapi untuk aku yang memang mengalami, it's not easy man gitu. Kayak anjir, masa keinget sampai sekarang juga masih aku ingat muka-mukanya zaman dulu tuh, masih aku ingat gitu. Walaupun ya sekarang baik-baik aja, oke, baik-baik aja gitu. Mereka juga follow aku di Instagram, dan beberapa kali ada dari mereka juga nge-reply story aku, atau ya masih baik-baik aja gitu. Tapi tetap aku nggak bisa lupa sama kejadian itu. Kalian jujur jahat banget memang gitu. Jadi itulah kejadian aku dibully sama satu sekolah. Dan aku harap banget kalian yang memang mungkin sekarang lagi dibully, mungkin kalian nggak cuma di sekolah ya, nggak cuma di sekolah doang, tapi mungkin di tempat kerja juga ada kan pasti pembulian gitu. Kalian tuh harus berani nanya kenapa gitu loh. Karena aku tuh kayak kalau misalnya sifat aku sekarang dibawa ke zaman aku SMA, aku akan berani nanya kenapa kalian kayak gitu sama aku, kenapa kalian ngebentak aku, kenapa kalian ngebully aku, kenapa aku pasti akan banyak nanya kenapa sampai aku tahu jawabannya. Kalau dulu kan nggak mungkin kan, kalau dulu karena takut kan. Dan aku tuh pengen banget ngasih tahu kalian, jangan takut deh, daripada kalian nanti dampaknya manjang untuk kalian, lebih baik ya udah kalian beraniin nanya kenapa. Dan kalau misalnya memang kalian salah, kalian minta maaf, akui kesalahan kalian, ya udah minta maaf gitu kan, daripada berlarut-larut terus manjang, terus ada dampak yang berkepanjangan buat kalian kan, itu makin gak enak. Karena itu yang aku rasain gitu sekarang. Jadi better kalian yang dibully sekarang, lebih baik kalian juga speak up. Kalau yang di sekolah, mending kalian ngobrol sama guru yang memang kalian percaya, nggak harus guru BK atau wali kelas. Pokoknya kalian ngobrol sama guru yang sekiranya mungkin bisa mendamaikan kalian. Kalau di tempat kerja, kalian mungkin harus tanya sama orangnya pribadi, kalian tanya kenapa gitu. Jangan sampai kayak aku. Satu lagi, kalau tadi kan pesannya buat orang yang dibully. Nah, sekarang pesan dari aku untuk orang yang membuli adalah, kalian tuh nggak pernah tahu mental orang yang kalian bully tuh kayak gimana. Kalian nggak pernah tahu mental dia tuh cukup kuat atau enggak untuk menerima itu semua. Karena aku sendiri, aku setiap malam aku nangis, setiap aku pulang sekolah aku nangis, setiap aku mau pergi aku nangis.
pokoknya nggak ada sela waktu di saat aku nggak nangis adalah di saat aku menghadapi mereka, tapi di belakang mereka tuh aku selalu nangis gitu. Dan kalian tuh nggak pernah tahu pokoknya mental orang tuh sekuat apa gitu kan untuk menghadapi sifat, sikap, perilaku kasar dari kalian gitu. Dan menurut aku kalian tuh nggak akan dicap keren kalau kalian ngebully gitu, malah itu menurut aku akan jadi aib untuk kalian, akan jadi hal yang sangat memalukan di saat kalian udah tumbuh nanti dewasa dan kalian ingat kalau dulu kalian pernah ngebully, atau mungkin ada orang kayak aku yang akhirnya aku speak up kalau aku dulu pernah dibully dan kalian merasa kalian dulu adalah pembulinya gitu. Itu menurut aku ya, kalau aku di posisi kalian aku akan malu banget sih. Kayaknya untuk minta maaf aja nggak cukup gitu untuk ngebalikin. Kayaknya minta maaf aja tuh nggak akan ngebalikin semua hal yang udah terjadi gitu. Kayak ya udah gitu, itu masa lalu yang untuk yang dibully dia merasakan suatu trauma yang mendalam buat dia, dan untuk pembuli juga kayaknya kalau dia mikir sih mungkin itu akan ngerasa itu akan jadi beban untuk kalian sih menurut aku ya. Karena kalau aku di posisi pembuli aku akan merasa beban banget di saat aku ingat kalau aku dulu pernah ngebully orang gitu, karena aku pernah nyakitin orang dulu gitu guys. Jadi udah sih segitu aja video aku. Maaf aku jadi jadi ceramah karena hal ini, karena emang ini sangat bikin aku takut banget ada orang yang lebih parah dari aku posisinya gitu, yang mungkin ada yang pakai kekerasan, mungkin ada yang sampai banyak juga kan sampai yang bunuh diri. Dan jangan sampai banget kalian ngebully dan orang itu mentalnya lemah sampai orang itu nggak kuat dan bunuh diri. Kalian tuh nanggung dosanya loh gitu, kalian tuh nanggung. Malu nggak sih? Maksudnya bukan malu, ngeri nggak sih gitu. In the end, aku tetap mau bilang makasih buat kalian yang udah pernah ngebully aku, karena kalau nggak dengan kejadian itu mungkin aku nggak akan kayak sekarang. Karena menurut aku orang yang dibully itu bisa either dia bisa berubah jadi lebih baik atau dia bisa berubah jadi lebih buruk. Dan menurut aku udah mengambil jalan yang benar dengan cara aku nunjukin ke kalian kalau aku bisa lebih baik dari kalian saat ini, walaupun aku nggak tahu ya. Cuman yang aku rasain dan yang aku lihat, mungkin yang aku nilai saat ini, alhamdulillah hidup aku merasa aku better dari kalian. Maaf, tapi itu yang aku rasain. Jangan sakit hati ya. Oke, bye.